Dua warga Lombok Tengah ditemukan tewas di jalan diduga merupakan pelaku begal. Sindikat narkoba jaringan Batam, Kepulauan Riau, dan Kalimantan ditangkap Polda NTB. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa, dua warga Lombok Tengah ditemukan tewas di Jalan Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah. Diduga pelaku merupakan begal yang dibunuh oleh korban begal saat mereka melancarkan aksinya. Beginilah detik-detik dua warga Lombok Tengah saat dievakuasi setelah ditemukan tewas di Jalan Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah pada Minggu dini hari lalu. Dua orang ditemukan tak bernyawa oleh warga sekitar dengan bersimbah darah di tubuh korban. Setelah didalami aparat kepolisian, dua orang korban yaitu Oki Wira Pratama dan Pendi asal desa Bleke, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, merupakan pelaku pembegalan yang terbunuh korbannya saat mereka hendak melancarkan aksinya. Kejadian bermula saat dua korban Oki dan Pendi yang sekaligus pelaku begal bersama dua orang rekannya Wahid dan Holyadi hendak melakukan pembegalan terhadap seorang pria asal desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah bernama Murtede. Namun saat pelaku hendak merampas motor milik korban, korban melakukan perlawanan hingga terjadi perkelahian antara pelaku dan korban. Pelaku pun menebas tangan korban sementara korban mengeluarkan senjata tajam berupa pisau dan menusuknya ke dada korban. Sementara itu dua pelaku yaitu Wahid dan Holyadi yang mengetahui dua rekannya tertusuk langsung mundur dan melarikan diri. Dari kasus ini polisi mengamankan dua orang sebagai pelaku begal atau pencurian dengan kekerasan dan satu korban begal sebagai pelaku pembunuhan. Di mana pada saat itu pelaku pembunuhan atau korban percobaan pencurian mempertahankan kendaraannya yang dirampas. Di mana modusnya pelaku si Oki ya, itu menebas tangan daripada korban. Ada dalam hal ini pelaku pembunuhan. Artinya terjadi pertengkaran di sana, terjadi pembelaan diri, ya. Si korban, ya, korban percobaan pencurian atau dalam hal ini pelaku pembunuhan mengambil sajam di pinggangnya, selanjutnya menusuk dada daripada korban Pendi atau pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 3 unit sepeda motor, 4 senjata tajam, dan 3 buah pakaian. Pelaku dijerat pasal 338 JO, pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, sindikat narkoba jaringan Batam, Kepulauan Riau, dan Kalimantan ditangkap Polda NTB. Selain mengamankan 3 orang pelaku di 3 TKP di Kota Mataram, polisi juga mengamankan barang bukti 2 ons sabu, uang tunai puluhan juta rupiah, dan alat komunikasi. Ditres Narkoba Polda NTB menangkap sindikat narkoba jaringan Batam, Kepulauan Riau, dan Kalimantan di Kota Mataram berawal dari laporan masyarakat. Atas laporan tersebut, polisi pun langsung bergerak cepat dengan menerjunkan tim dan mendatangi TKP yang dicurigai untuk melakukan penangkapan. Alhasil, tim pun berhasil meringkus 3 orang tersangka di 3 TKP yang berbeda di wilayah Kota Mataram. Ketiga pelaku masing-masing A, J, dan F, dan peran mereka disebutkan sebagai pemesan, perantara atau penyedia, dan pemilik sabu.
Jika dilihat dari rangkaian ini merupakan suatu rangkaian jaringan sindikat narkoba dan semuanya saling mengakui antara satu dengan lain. Ya, tinggal nanti ada beberapa jaringan yang memang harus kita masih belum kita dapatkan buka karena ini terkait dengan jaringan narkoba, karena kalau kita secara detail jaringan narkoba pasti buyar. Penangkapan 3 sindikat narkoba yang merupakan jaringan Batam, Kepulauan Riau, dan Kalimantan ini. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 ons sabu, uang tunai puluhan juta rupiah, dan alat komunikasi. Dari catatan kepolisian, 3 sindikat narkoba yang tertangkap ini disebutkan merupakan residivis kasus narkoba. Polisi menjerat mereka dengan Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang pemilik kafe diamankan tim Puma Polresta Mataram karena diduga melakukan eksploitasi anak menjadi pekerja kafe di wilayah Suranadi Narmada. Dengan wajah tertunduk, menggunakan baju tahanan Polresta Mataram, Iki, 46 tahun, digelandang polisi saat gelar perkara. Iki ditangkap tim Puma Polresta Mataram karena diduga melakukan eksploitasi anak, jadi pekerja kafe di wilayah Suranadi Narmada, Lombok Barat. Penangkapan perempuan Parubaya ini berawal dari laporan masyarakat. Kapolresta Mataram, Kombes Pol Heri Wahyudi mengatakan, saat dilakukan penangkapan di TKP didapati 6 orang perempuan sedang melayani tamu kafe menuangkan minuman keras dan 4 diantaranya disebutkan anak masih di bawah umur. Modus operandi pelaku mengambil keuntungan sebesar 50.000 pada setiap transaksi pembayaran minuman keras dari setiap pengunjung kafe. Di daerah Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di mana ada 6 orang perempuan yang melayani tamu dengan menemani minum-minuman keras berupa bir dan tuak di room karaoke kafe tersebut. Kemudian mengamankan 6 orang wanita, di mana dari 6 ini ternyata 4 orang di bawah umur. Selain menahan terduga pelaku, turut diamankan sejumlah barang bukti berupa buku nota pembayaran, dan sejumlah uang tunai sebagai barang bukti. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukuman maksimal kurungan 10 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews memberitakan. Kita beralih ke informasi lainnya, 4 orang terduga pelaku aborsi diringkus petugas. Kasus ini terungkap dari laporan pihak rumah sakit yang merasa curiga merawat seorang pasien perempuan yang mengalami pendarahan atau keguguran. Inilah 4 terduga pelaku aborsi atau tindak pidana pengugur kandungan. Dari keterangan polisi, peran masing-masing dari pelaku dan 2 pelaku lainnya, yakni A, tukang parkir yang diminta jasanya oleh IKL untuk membeli obat penggugur kandungan, dan IPS, oknum pegawai apotek yang menjual dan memberikan obat penggugur kandungan dengan merek Misoprostol. Kronologis pengungkapan kasus ini, tersangka IKL meminta tersangka utama AS untuk menggugurkan kandungannya dengan cara meminum obat, karena takut aibnya terbongkar dan ketahuan istri Syah. AS menuruti permintaan IKL dengan meminum 2 tablet obat penggugur kandungan di kosnya. Namun selang beberapa saat AS mengalami keguguran dan mengalami pendarahan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang curiga dengan kondisi AS melaporkan hal tersebut ke unit PPA Polresta Mataram, dan kedua tersangka pelaku aborsi ini langsung ditahan. Juga telah terjadi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh seorang perempuan. Nah, atas kejadian tersebut, anggota unit PPA dan anggota unit identifikasi mendatangi RSUD Kota Mataram, dan setelah sampai di sana benar terdapat seorang perempuan yang mengaku bernama AS yang telah melahirkan seorang bayi dengan cara aborsi. Dan setelah diinterogasi lebih lanjut, tersangka AS melakukan aborsi tersebut dengan cara meminum obat penggugur kandungan yang tidak ia ketahui namanya sebanyak 2 tablet. Dan obat tersebut ia dapatkan dari pacarnya
yang bernama IKA. Kemudian unit PPA didampingi oleh tim Puma melakukan pencarian terhadap tersangka IKA, dan tersangka IKA berhasil ditangkap pada saat berada di rumahnya dan dilakukan interogasi, dan tersangka IKA mengaku membeli obat tersebut dari tukang parkir di apotek Panca Usaha. Dari pengembangan penyidikan mengarah pada dua tersangka lain, yakni A, tukang parkir yang diminta jasanya oleh IKL untuk membeli obat penggugur kandungan, dan IPS, oknum pegawai apotek di Jalan Panca Usaha yang menjual memberikan obat penggugur kandungan dengan merek Misoprostol. Unit PPA bersama tim Puma Polresta Mataram pun bergerak dan melakukan penangkapan terhadap A dan I hingga total tersangka pelaku aborsi atau tindak pidana penggugur kandungan berjumlah 4 orang. Para tersangka pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Mataram, Hari Kasyidi, iNews memberitakan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Bayi Isti Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan semua amaliah Ramadan pada hari ini. Mari kita sucikan hati, bersihkan diri untuk meraih kemenangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.